Salam saudaraku yang Tuhan kasihi. Mari kita kembali merenungkan satu kebenaran firman Tuhan dari kitab Amsal 4 ayat 23 sampai ayat 27. Amsal 4 ayat 23 sampai ayat 27. Melalui ayat ini kita akan mempelajari satu tema, yaitu hidup berkenan di hadapan Tuhan. Saudaraku yang Tuhan kasihi, ketika kita membaca ayat ini, kita akan mengerti bagaimana kita menilai seseorang. Menilai seseorang tergantung dari kejernihan hati dan pikiran kita. Begitupun dengan kehidupan kita saat ini. Jika hati kita bersih, maka pikiran kita juga bersih. Jika pikiran kita bersih, maka bersih pula perkataan kita. Jika perkataan kita bersih, maka bersih pula perbuatan kita. Semuanya bersumber dari hati. Hati sebagai pusat kehidupan kita. Maka dari itu, hati sangat penting dalam hidup kita. Hati sebagai tempat menyimpan segala sesuatu yang akan dilakukan. Jadi apapun yang ada di dalam hati kita, itulah yang kita pikirkan dan kita katakan. Saudaraku yang Tuhan kasihi, firman Tuhan mengingatkan kita bagaimana kita bisa hidup berkenan di hadapan Tuhan. Ada 4 hal yang akan dibicarakan melalui ayat ini. Yang pertama di ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Hal ini mengajarkan kita bahwa kuncinya adalah hati. Hati diibaratkan seperti mata air. Bila sumber dari mata air itu kotor, maka kotorlah airnya. Namun sebaliknya, bila sumber dari mata air itu bersih, maka bersih pula airnya. Ayat dari firman Tuhan menggambarkan bahwa kita harus menjaga hati agar kita tetap bersih. Yang kedua di ayat 24. Buanglah mulut serong daripadamu, dan jauhkanlah bibir yang dolak-dolik daripadamu. Hal ini mengajarkan kita bahwa dari mulut kita dapat mengeluarkan kata-kata berkat dan juga kata-kata kutuk. Maka dari itu, ayat firman Tuhan menggambarkan bahwa jika kita mengatakan ya, katakan ya. Jika tidak, kita katakan tidak. Yang ketiga, di ayat 25. Biarlah matamu memandang terus ke depan, dan tatapan matamu tetap ke muka. Hal ini mengajarkan kita bahwa mata sebagai peranan penting dalam tubuh kita. Dengan melihat, maka otak dapat memproses apa yang dilihat. Jika penglihatan yang diterima oleh mata kita tidak baik, maka besar kemungkinan menghasilkan tindakan yang tidak baik. Ayat dari firman Tuhan menggambarkan bahwa kita harus menggunakan mata kita untuk melihat hal yang positif. Selain daripada itu, kita juga harus belajar untuk selektif melihat apa yang ditawarkan oleh dunia. Yang keempat, kita lihat di ayat 26 sampai ayat 27. Lebih lanjut, kitab Amsal katakan, kalau kita lalai dalam melangkah, itu akan menyebabkan hati kita mulai menyimpang dari jalan Tuhan. Ayat dari firman Tuhan menggambarkan bahwa kalau kita mau menjaga langkah kita, maka hidup kita akan
menjadi benar. Oleh sebab itu, penting sekali kalau kita mau menjaga langkah kita. Saudaraku yang Tuhan kasih, melalui ayat ini ada satu hal yang dapat kita pelajari, bahwa kita harus menyediakan diri kita untuk dikoreksi serta dibentuk oleh Tuhan. Lalu bagaimana dengan hidup kita sekarang ini? Firman Tuhan akan menolong kita untuk mengisi hati kita dengan firman Tuhan. Dengan firman Tuhan, Tuhan merindukan agar kita selalu memiliki hati yang mau melakukan hal yang terbaik dengan cara memperkatakan kata-kata yang membangun. Maka dari itu, pakailah kata-kata membangun yang dapat menyenangkan hati Tuhan. Kiranya Tuhan akan menolong kita. Amin.